Ini adalah soal UAS Project Manajemen Pembelajaran Fisika, di mana yang pertama ini buatlah rekaman video wawancara dengan guru fisika di SMA terkait bagaimana penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas dalam 4 hal tersebut. Fisika. Sini saya sudah bersama dengan Ibu. Perkenalkan, nama saya Dayani. Di sini Ibu mengajar mata pelajaran fisika di SMA Negeri 4 Cirebon. Tanya ya Bu, yang pertama ini bagaimana penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas dalam hal perencanaannya? Kalau untuk pembelajaran di awal itu pastinya menyusun RPP. Nah, karena di sini sudah menggunakan kurikulum merdeka, maka RPP ini kan diganti dengan modul ajar. Ya, jadi kami sebagai guru juga harus mempersiapkan di awal, yaitu membuat modul pembelajaran, yaitu modul ajar yang isinya itu dari mulai tujuan, kemudian rencana pembelajaran di kelas, dan untuk modul ajarnya itu nanti berbasis PACK. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk pengorganisasian dan penjadwalannya seperti apa nih Bu? Nah, kalau untuk pembelajaran setiap harinya, setiap pertemuan di kelas, itu pasti untuk pengorganisasiannya itu dibagi secara heterogen untuk kelompoknya. Nah, nanti akan diarahkan pembelajarannya itu seperti apa. Jadi, memang sudah diarahkan dari awal pengorganisasian, pengelompokan dalam pembelajaran itu. Kemudian dijelaskan juga tujuan pembelajaran pada saat itu apa dan harus yang dicapainya itu seperti apa. Pengarahan dan pelaksanaan pembelajaran nih Bu. Untuk pelaksanaan pembelajaran ketika di kelas itu saya menggunakan beberapa model pembelajaran, di antaranya yang pertama adalah discovery learning, kemudian yang kedua adalah PDF, program based learning, kemudian yang ketiga adalah eksperimen. Nah, di aplikasi dalam pembelajaran itu sebelum di awal pembelajaran itu ibu pasti melakukan eh, apa namanya memancing peserta didik untuk berpikir kritis dengan cara melemparkan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar anak-anak itu termotivasi di awal dalam mengikuti pembelajaran. Untuk pengarahan pengarahannya bagaimana nih kalau misalnya kelas dalam waktu diarahin terus menerus atau ada inisiatif dari siswanya sendiri? Nah, untuk kalau pengarahan di pembelajaran itu di awal sudah dikasih struktur, jadi tahapan-tahapan anak-anak harus seperti apa. Jadi setelah biasanya itu kan seringkali dibuat kelompok, jadi anak-anak sudah diarahkan, kemudian nanti kita hanya memantau gitu. Jadi kita berkeliling untuk memantau anak-anak sejauh mana mereka mengikuti pembelajaran itu. Jika memang ada yang perlu ditanyakan, anak-anak itu seringkali bertanya. Dalam hal kontrol dan evaluasi pembelajarannya ini Bu seperti apa kalau di sini? Nah, kalau untuk evaluasi pembelajaran itu yang saya lakukan itu yang pertama terkadang tergantung materinya. Jadi pernah ibu lakukan untuk analisis diagnosis itu dari awal itu sejauh mana pembelajaran itu sudah disiapkan sama anak-anak. Jadi tahu kemampuan awal anak. Jadi analisis diagnosis kognitif yang saya lakukan. Kemudian yang kedua pernah saya melakukan quiz di awal. Jadi di awal itu juga untuk mengetahui kemampuan awal si anak juga. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu biasanya seringkali ada tes formatif dan sumatif. Nah itu pasti seperti ulangan, kalau formatif sama sumatif itu kan ulangan gitu. Nah ulangan itu kan biasanya dilakukan setelah pembelajaran selesai. Jadi untuk patokan sejauh mana anak-anak itu sudah memahami materi, misalkan materi tentang fluida seperti itu. Nah, selain itu juga ada tugas-tugas terstruktur yang harus diselesaikan oleh anak-anak. Itu tergantung dari materinya tersebut, mau dicapainya 3 kali tugas atau berapa kali tugas. Lanjut yang nomor 2, berikan contoh modul ajar atau RPP yang ada di SMA dan dikumpulkan pada link G Drive. Modul ajar yang telah dibuat yaitu materi tentang kesetimbangan benda tegar untuk SMA. Lalu di sini yang pertama itu ada informasi umum yang terdiri dari identitas modul yang di dalamnya ada capaian pembelajarannya, lalu ada kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, pendekatan, metode dan model pembelajarannya. Dan di sini ada kompetensi inti yang di dalamnya ada indikator keberhasilannya, di mana peserta didik mampu mendeskripsikan konsep kesetimbangan benda tegar, lalu ada tujuan pembelajarannya, ada pemahaman yang bermakna, pertanyaan pemantik juga ada di dalam sini,
Lalu ada persiapan pembelajarannya. Ada kegiatan pembelajarannya yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, di mana guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa bersama. Lalu ada kegiatan inti di sini, sintaksnya discover learning yang dimulai dari stimulation, yaitu pemberian rangsangan. Ada terdapat video juga. Lalu gambar jungkat-jungkit. Problem statement-nya atau interpretasi masalahnya. Engineering-nya di dalam sini ada pengumpulan data yang dimana siswa melakukan eksperimen sambil mencatat data gaya, jarak, dan kondisi bendanya. Untuk matematiknya ini data processing atau pengolahan datanya. Lalu ada pembuktian konsepnya, apakah itu sudah benar melakukan simulasi. Lalu ada menarik kesimpulan dari setiap percobaan eksperimen yang sudah dibuat oleh siswa. Lalu sini biasanya ada kegiatan penutup. Lalu ada asesmennya. Di sini asesmennya ada asesmen diagnostik, formatif, sumatif. Lalu di sini ada lampiran pertama, yaitu lembar refleksi siswa. Lampiran keduanya ini ada bahan ajarnya tentang materi kesetimbangan benda tegar. Lalu lanjut ketiga ada lampiran ketiga nih, yaitu media ajar atau PPT yang digunakan. Lalu selanjutnya di sini ada lampiran keempat, yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nextnya lampiran kelima, yaitu kisi-kisi. Untuk yang pertama asesmen pengetahuan. Lalu yang kedua ada lembaran ke-6 nih. Yang keduanya asesmen keterampilan. Yang terakhir yaitu asesmen sikap, ada di lampiran ke-7. Dan yang terakhir sekali adalah daftar pusaka. Oke, kita lanjut ke nomor 3, di mana berikan penjelasan bagaimana subtopik bagian yang dipresentasikan masing-masing mahasiswa yang sebenarnya diterapkan oleh guru di sekolah. Sisa dalam proses pembelajaran berbasis STEM, terutama dalam mengembangkan keterampilan kolaborasi dan juga berpikir kritis. Kalau untuk pembelajaran yang berbasis STEM di sekolah SMA Negeri 4 Cibinong masih cukup rendah ya, karena untuk perencanaan proyek misalkan membuat alat peraga, misalkan yang ibu lakukan itu membuat apa namanya terkait materi momentum dan impuls. Jadi membuat roket air. Nah itu memang tahapannya kan perlu butuh waktu juga untuk pembuatannya. Nah itu memang butuh dipantau dari awal gitu. Jadi tahapannya sampai apa harus dipantau terus, kalau enggak kurang bisa maksimal dalam pembuatannya. Oke, terima kasih Ibu ininya untuk pertanyaannya. Terima kasih semuanya.